Oke ya, this is our main book. Nah, ini buku utama ya. Sebenarnya ini judulnya adalah Linguistic Fields ya, from William O'Grady ya. From this book there are many kind of micro linguistic, and then Pausni just change ya, specifically ya, Pausni give write the syntax ya, from this analysis, from this discussion. Okay, syntax ya, the analysis of sentence structure. Okay, that's right ya, itu Anda tadi sudah menjawab dengan benar sekali. Tataran kalimat ya di sini. Sintaks itu ada ilmu yang mempelajari tentang struktur pembentukan ya kata dalam suatu kalimat. Oke. Nah, di sini syntax ya, the analysis of sentence structure. Okay, as we can see here that ya. Nah, ini there is some example. Nah, ini Pak Husni harap Anda bisa melihat ya contohnya. Ini Husni langsung kepada main pointnya ya. Jadi tidak usah dibaca satu-satu di sini ya, sekilas saja. Ya, nanti Anda silakan ya untuk improve your reading skill, to add your words vocabulary, and then you can read ya. Read specifically ya. Nah, jadi silakan baca secara sekilas. Ini bahasanya I think ya, kata Pak Husni ini it is easy ya, tidak terlalu sulit bahasanya ya. Nah, tapi mungkin tetap kita akan diskusikan ya. Di sini walaupun mudah ya, mungkin ada beberapa yang sukar ya di sini. Oke ya, kita lihat di sini ya. Nah, ini kata dijelaskan tadi ya, sintaks ini katanya the analysis of sentence structure ya, menganalisis tentang struktur kalimat. Oke. Ya, these are example. Coba lihat ya. Ini there are two sentences ya. Coba Anda perhatikan di sini ya. Hadi, is there Hadi? Hadi, are you there? Ada Bapak. Oke, coba Di, yang pertama, you try to read louder. Baca yang keras. House painted student at the. Oke, nah ya. Kalau secara kita lihat ya, secara linguistik itu dari segi fonologi. House painted students at the. Nah, kalau secara fonologi ya, secara ilmu apa? Bunyi suara, nah itu bisa dipahami ya, itu ada di sini secara apa? Per kata, ya, dan per huruf. Nah, ini house. Oh, ya itu di house. Nah, ya, itu ada namanya plosive ya, letupan house. Nah, ada bunyi z. Painted. Nah, ini painted. Nah, tidak ada bunyi letupan ya. Student. Nah, de. Nah, secara fonologi bisa ya kita pahami ya bunyi suaranya, apakah misalnya plosive atau tidak. Nah, tapi di sini ya kita memahaminya melalui tadi sentence structure. Coba di sini. Secara makna mungkin Anda harus ya, what does the sentence mean here? Because it is randomly about the word and it makes us confused ya, which one is the subject, verb, object. So yeah, for the adults or the young teenager,
We must think hard. Nah, ini harus wah, ini apa maksud kalimat ini ya? Nah, itu harus berpikir dulu. Oh, mungkin maksudnya ini ya. Kalau Anda misalnya dalam yang sudah tingkat advance ya, yang sudah ya mahir ya menguasai bahasa Inggris, itu Anda bisa memahami. Oh, ini maksudnya mungkin di sini ya siswa tersebut yaitu mengecat rumahnya. Tetapi kalau yang tidak memahami apa itu kalimat itu ya, I think it is ungrammatical ya, the grammatical is error. Nah, kalau dalam masuk ke dalam konteks sinteks, nah ini apakah disebut dengan gramatikal, secara gramatika benar, ini bisa dipahami kalimat pertama? Bisa dipahami tidak? Sulit dipahami, Tidak, Pak. Tidak. Nah, ini ada dua ya. Ada yang tidak, ada yang bisa. Ya, mengapa tidak? Nah, alasannya itu ngacau. Itu ada ya keterangannya di awal, subjeknya ya. Setelah keterangan, kemudian ada misalnya at the. Nah, itu apa namanya artikelnya ya, ada dan the. Nah, itu mungkin alasannya. Kalau yang bisa Pak, tapi sulit, harus dicerna dulu ya, harus dipahami dulu. Nah, ini ya. Nah, kalau Paulus tadi yang bisa dan tidak itu nanti ya dalam perspektif memaknainya dalam nanti ada setelah Anda mendapatkan semantik ya. Nah, itu nanti ada ilmu pragmatik. Nah, mengapa tidak boleh mengambil pragmatik ya? Karena alasannya harus selesai dulu yang mikrolinguistiknya ya. Paulus ini hampir berdebat ya dengan jurusan mengapa tidak boleh ya, kekeh ya harus diambil. Nah, itu alasannya ya. Jadi mikrolinguistik sudah selesai dipahami, baru nanti ke ilmu pragmatik gitu. Oke, next ya. Oke, jawabannya ya kalau secara sintaktik kategori atau dalam ilmu sintaksis benar tidak bisa dipahami. Ya, karena di sini ya gramatikanya itu salah ya, tidak beraturan. Oke, yang kedua, a student painted the house. Nah, itu. Kalau ini it makes sense. Ya. Ini bisa diterima secara akal atau bisa dipahami. Kalau ini gramatikalnya oke, itu benar ya. Oke, nah di sini ada penjelasannya. We say that an utterance is grammatical if native speaker judge it to be possible. Ya. Judge it to be so possible to be a possible sentence of their language. Nah, ini kan ini bisa ya gramatikalnya benar, itu kalimat tersebut ya itu dapat dipahami ya makna dari informasi yang tersirat ya. Ini yang kedua ya. Yang kedua ya itu secara gramatika benar. Sedangkan yang ke satu itu ya tidak bisa dipahami, tidak benar ya dalam bentuk gramatikanya. Nah, kalau di sini ya coba kita lihat ini ada students. Nah, kan Anda sudah belajar part of speech. Nah, student di sini masuk dalam kategori apa? Part of speech, kelompok kelas kata. Kata benda, Pak. Oke, Noun. that's right ya, kata benda. Ya, sudah pintar-pintar semua ya. Oke, that's good ya. Jadi it's easy ya for Usni to explain ya. Nah, ini kan sudah nyambung ya, kata benda. Nah, ini a simple ya, a simple sentence ya. Kemudian ada
painted. Ini sebagai kata Verb, kata verb. kerja. Ya, verbnya dalam bentuk Past tense. lampau. Oke. Nah, dalam bentuk past tense, apakah regular or irregular? Regular. Regular. Oke, ya. Nah, itu ya kalau dalam bentuk sintaktik itu dari hal yang terkecil nanti dianalisis lagi, ini apa, ini apa, ini apa. Nah, itu ya. Menganalisisnya dalam bentuk sintaks. Ya. Nah, kalau Anda belajar verb pattern ya atau grammar ya dengan Mr. Angga atau Ibu Restu seperti ini. Ya. Itu adalah kategori yang dipelajari adalah sintaksis. Oke, ya, this is verb and then subject verb. Nah, the house apa itu? Masuk ke dalam apa? Objek atau Mas, adverb? Student. Nah, ini mengecat. Ya, ini ya. Nah, kan verbnya mengecat rumah. Jadi harus ada objek. objek. Ya, subjek, verb, objek. Ya, itu kan. Ini objeknya ya ini ya, rumah. Nah, di sini jelas. The second sentence ya is categorized as a grammatical sentence. Why? Because we can understand ya the specific information and we can understand the meaning ya of the speaker that delivers the message. Nah, di sini kan kita bisa pahami pesan dari pembicara. Menjelaskan katanya di sini bahwa ya seorang anak itu mengecat rumahnya. Ini kan sudah terjadi ya. Ya, bisa kejadiannya beberapa menit yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, ya, karena tidak ada informasi. Di sini ada at verb of time. Nah, tapi kita sudah bisa paham dengan kalimat verb ini menandakan dalam bentuk lampau. Kalau yang pertama, house painted student at the. Nah, ini bolak-balik ya. Objeknya di depan, verbnya ya di tengah, kemudian subjeknya terakhir. Nah, itu tidak beraturan atau it is ungrammatical sentence. Okay, from this example, I think we can make a conclusion that. Nah, dari contoh ini bisa ditarik kesimpulan. Jadi, what is the syntax? Nah, kalau tadi di sini kan hanya analysis of sentence structure. Nah, dari sini bisa ditarik kesimpulan yang lebih rinci lagi. Ternyata sinteks tersebut kalau kita lihat dari contoh kalimat di sini adalah apa? Menganalisis tentang kalimat ya secara gramatika ya. Itu ya menurut standar baku, misalnya kalau dalam bahasa Inggris harus mengikuti aturan ya dalam bahasa Inggris ya, melihat dari misalnya kala tensesnya. Oke. From this example, dari contoh ini, can you understand? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya, ini sederhana ya dan bisa dipahami. Oke, kalau sudah dipahami, kita lihat ya ke sini ya contoh berikutnya katanya di sini ya. Coba di sini ada diagram. Nah, ini namanya ya disebut dengan kalau sinteks itu disebut diagram tree. Nah, ini dianalisis one by one. Ya, coba kita lihat figure 5.1, a simplified
syntactic structure. Ini sederhana sekali ya, sama seperti tadi. Contoh, he saw them. Nah, di sini ya. He saw them. Dia melihat mereka. Nah, kita lihat di sini, kita analisis seperti tadi ya. He ini sebagai subjek, Pronoun. Sebagai subjek pronoun. pronoun. Nah, itu untuk orang keberapa? Ketiga, Ketiga tunggal jamak. tunggal. 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 That's right ya. Oke, and then saw Verb kedua. beraturan, Past tidak tense. beraturan. Tidak beraturan. Irregular verb. Ya, oke. Them Them itu objek objek apa? dari objek pronoun. Objek pronouns ya. Dari kata, kalau subjeknya They. they. Oke, nah seperti itu ya. Oke, that's right ya. Nanti kalau misalnya take for example, you can analysis ya, misalnya kalau ini beri diagram tree, nanti untuk menjelaskannya seperti tadi, he bla 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 bla, so bla 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 bla, dan bla 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 bla. Nah, itu dibuat dalam tadi seperti contoh penjelasan ya. Oke, he ya as one of the pronouns ya, for the misalnya a singular persons, and then so ya is a verb as the past tense. It's categorized as past tense, and then it's categorized as irregular verb, and then them ya as the object pronouns from they. Nah, begitu ya. Ini satu misalnya dalam tree itu dijelaskan dengan kalimat yang spesifik, yaitu untuk menganalisis dari suatu kalimat. Jadi secara rinci. Oke ya, this is an example. Contohnya tadi ya, the simple one. Nah, sekarang we'll see. Ya, ini kita contoh ini sebagai example, itu ada kata books ya. Kemudian banyak sekali nanti ya ditambahkan nanti word, tambahkan, nah itu akan ditambahkan lagi words lagi, kemudian akan menjadi kalimat ya, simple sentence, dan bahkan nanti menjadi a complex sentence ya. Nah, kalimat itu ada dua ya, yang ada misalnya ada simple sentence, ada compound sentence. Kemudian ada yang disebut dengan nanti phrase ya. Nah, nanti itu akan kita bahas. Kalau yang tadi seperti ini ya, itu disebut dengan simple sentence. Why? Because there is subject, verb, object. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, ini a book on the table, itu simple sentence atau sentence? Come and go, doing your task, and collect to the teacher. Nah, itu kalimat ya, itu yang disebut dengan phrase ya. Phrase itu rangkaian dari beberapa kalimat, tidak memiliki subjek, objek, verb, tapi memiliki makna. Nah, itu bisa dianalisis ya. Nanti itu untuk the further explanation, di sini ada pembahasannya. Oke, kita lihat contoh di sini ya. Ini adalah suatu kalimat ya. George Bernard Shaw wrote the worst that was 110 words long. William Faulkner's novel Absalom katanya ya, includes bla 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 bla. Nah, kemudian ada kata-kata yang ya secara spesifik di sini, a book on the table, a book on the table near the bookcase, a book on the table near the
bookcase in the office. Ya, ini asalnya dari a simple, ya, dari one word, ya, a book. Menjelaskan hanya sebuah kata, Benda kemudian noun. ya bertambah lagi, ya, dengan a book on the table. Apa di sini? Ini noun, on the table apa? Objek. A book on the table. Objek, Object of preposition. Objek posisi. a book on the table. Where is my book? It's on the table. Nah, menunjukkan list apa ini? Ya, ini satu rangkaian on the table. Where is my wallet? It's on the table. Di mana dompet saya? Itu di atas meja. Nah, di atas meja itu menunjukkan apa? On posisi. Coba, where is Hadi? Oh, Keterangan tempat. nah, Keterangan. oke, that's right ya. Hadi is at home. Nah, Hadi di rumah katanya, ya, keterangan tempat, ya. Nah, kalau memang dianalisis one by one on, ya ini ya preposisi, ya. Tapi di sini a book on the table, a book on the table. Nah, ini satu apa diucapkan dalam satu kalimat, satu makna. Nah, ini menyatakan keterangan, ya, tempat, posisi dari suatu benda yang dicari. Oke. Nah, ini yang disebut dengan phrase, ya. Frasa. Frasa itu rangkaian dari beberapa kata yang membentuk kalimat dan memiliki makna yang bisa dipahami. Berbeda tadi dengan he saw them. Nah, itu a simple sentence. Itu juga kalimat, tapi ada subjek, verb, ya, dan objeknya. Kemudian berkembang lagi di sini, ya. Awalnya tadi buku di atas meja. Nah, misalnya, nah ini ya misalnya ya, ini contohnya dia sedang mencari, ya. He forgot, ya, of his or her book, ya. Where, ya. He has, ya, put it on. Kemudian a book on the table. Nah, ada kata near the bookcase. Nah, ini sudah hampir, kalau ini kan masih ambigu, ya, buku. A book on the table. Nah, ini mulai, ya, agak jelas. Nah, di sini jelas. A book on the table near the bookcase. Nah, sudah mendapat apa? Keterangan yang jelas. Bukunya itu di atas meja dekat bookcase, ya, di sini, ya. Dekat rak-rak buku di sini, ya. Kalimat terakhir, a book on the table near the bookcase in the office. Nah, this is a couplet sentences. Nah, ini dengan kalimat yang lengkap sekali, ya, dengan keterangan. Tadi hanya keterangan tempat, di sini, ya, the specific, ya. Ternyata di atas meja itu, ya, dekat, ya, bookcase-nya, ternyata tinggal di kantor. Okay? The application of an operation to its own output to create an even more complex structure. Nah, di sini dijelaskan kalimat yang sangat lengkap sekali. Tadi berawal dari kata, kemudian dari rangkaian kata, ditambah lagi dengan rangkaian kata yang lainnya, kemudian lagi ditambah lagi, ya, sehingga menjadi one complex sentence dan more complex structure is called recursions, and it's an essential part of our ability to build sentences. Nah, itu yang disebut dengan rekursi. Jadi suatu kalimat yang lebih lengkap. Contohnya, ya, contoh yang lain, ya, misalnya
handphone, handphone on my pocket, handphone on my pocket inside drawer, handphone ya on my pocket inside drawer at my bedroom. Nah, itu rangkaian dari kalimat yang kompleks strukturnya. Jadi informasi yang jelas. Ya. Biasanya kalau misalnya if we ask to a children, nah kalau anak-anak itu kan singkat bahasanya. Dan itu harus ditanya lagi. Ya, misalnya ditanyakan, di mana tasnya? Di meja. Di meja sebelah mana? Di meja kamar tidur. Ditanya lagi, di meja kamar tidur siapa? Di meja kamar tidur kakak. Ditanya lagi, di meja kamar tidur kakak yang mana? Di meja kamar tidur kakak nomor 1. Nah, itu yang disebut dengan rekursi ya, strukturnya secara lengkap. Jadi kalau bertanya itu informasinya yang jelas, yang lengkap. Nah, itu baru ya itu bisa dipahami. Itu yang disebut dengan complex structure atau disebut dengan recursions ya. And it's an essential part of our ability to build sentences. Nah, biasanya hal ini terjadi itu biasanya kepada children's ya, boys ya, anak-anak yang masih usia di bawah 6 tahun ya, anak kelas 2 atau kelas 3, mereka menjawabnya singkat. Dan itu memang harus ya kita bertanya, repeat the sentences ya, sehingga akan build a complex structure and then we can understand the information ya from the children, begitu ya contohnya di sini. Nah, tadi hanya membahas dari sinteks ya, dari kalimat, dari kata kalimat. Ya, ternyata di sini ya berkaitan memang dengan building block of the sentences and then ya it cannot be separated from the meaning ya, of the sentences. Nah, maknanya itu tidak bisa terlepas ya dari rangkaian kata kalimat. Nah, di sini ya dari contoh di sini ya, what's the longest sentence in English? Ini contohnya tadi, misalnya tadi dari satu kata, bila tidak dipahami, dibuat lagi rangkaian kata yang masih berkaitan agar bisa dipahami dan informasi utama yang kita inginkan yang didapatkan itu secara jelas bisa dipahami. Okay, this is the example. And then there is a categories and structure. Ya. Sebelum membahas ya categories and structure, well, is there any question? Ada yang ditanyakan tadi di sini sekitar tadi hanya ya kita hanya awal ya hanya beberapa kalimat tapi pembahasannya panjang ya. Nah, that's a syntax. Begitulah ya. Syntax ya, ilmu yang membahas tentang struktur. Jadi dari hal yang sampai kecil yaitu harus dijelaskan. Ya. Tadi mengapa ini he, mengapa verb juga itu verb apa? Simple atau past. Kemudian ini objeknya itu apa? Ya. Keterangan tempat atau keterangan waktu, ya. Ya, sampai sebegitunya ya untuk syntax. Jadi dari hal yang analysis internal structure. Jadi struktur yang paling kecil itu dianalisis ya, tidak boleh
sampai ada yang lupa ya. Jadi menganalisisnya memang dari hal yang kecil berurutan ya sampai hal yang besar, sampai kategori di sini adalah sentences. Oke, dari dua pembahasan tadi, is there any question? Ada yang ditanyakan? Halo? Masih bersama dengan Pak Usni? Masih, Masih, Pak. Masih, Oke. Pak. Ada yang ditanyakan tidak? Jelas tidak? Pak Usni menjelaskannya sederhana ya, agar Anda bisa paham. Oke, kalau tidak, kita continue ya. Nah, ini ada categories and structure. Apa yang dimaksud dengan kategori? Ya, kategori, Pak. Ya, itu misalnya ada kalimat part of speech. Nah, begitu. Itu kan ada kelompok kelas kata. Ya, itu kategorinya ada benda, ada sifat. Oke, that's right ya. Tapi kita lihat di sini. Categories and structure. Oke, nah di sini dijelaskan katanya a fundamental fact about words in all human languages is that they can be grouped together into a relatively small number of classes. Nah, ya. Ini pada dasarnya ya kosakata ya. Nah, kosakata yang diucapkan nah di sini ya oleh semua manusia yang ada di dunia ini itu pada dasarnya itu dapat ya, dirangkai ya secara bersama ke dalam katanya kelompok kelas kata yang lebih kecil. Nah, misalnya tadi sebagai contoh tadi kan a book, a book on the table, a book on the table on my in my bedroom. Nah, dari tadi berbagai macam katanya kosakata yang diucapkan oleh human dari kata buku, buku di meja, buku di ruangan, buku di ruangan, kamar tidur kakak. Nah, itu merupakan rangkaian ya, rangkaian kalimat yang masuk ke dalam ya sejumlah ya kelompok ya kelas kata ya itu yang disebut dengan kategori sintaksis atau yang disebut dengan part of speech kelompok kelas kata. Itu yang disebut dengan syntactic category. Apa itu kategori sintaksis? Bisa diulangi lagi? Silakan. Halo? Siapa yang bisa mengulangi? Apa yang dimaksud dengan kategori sintaksis? Halo? Hadi? Ya, Bapak. Bisa? Yang Diulangi? kayak kata kerja bukan, Bapak? Nah, kayak kata kerja bisa ya. Nah, dari kalimat ini ya, sepertinya memang nah ini sekalian walaupun Pak Usni bukan ahli menerjemahkan, kan Anda mengambil English interpretation ya. Nah, ini diajarkan. Jadi memahami kalimat ini ya, kita sederhanakan dengan menggunakan bahasa yang bisa dipahami. Kalau dicari satu persatu lama ini ya, mengenai Google, tetapi di sini a fundamental fact about words in all a human language is that they can be grouped together into relatively a small number of classes called syntactic categories. Jadi apa yang diujarkan oleh semua manusia yang ada di dunia ini ya, walaupun berbeda bahasa ya,
yang digunakan misalnya akan tetapi. Ya, pada dasarnya kosakata yang diucapkan tersebut yang keluar dari ya tuturan ya seseorang itu merupakan rangkaian dari berbagai macam kelompok kelas kata. Tadi bisa kata kerja, kata benda, kata sifat yang membentuk suatu struktur ya gramatika yang benar dan bisa dipahami. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam kategori sintaksis. Ya, atau yang disebut dengan part of speech. Misalnya ya, Hadi, saya bertanya tentang Dita. Dita mengatakan bahwa minggu yang lalu ada tugas terstruktur yang harus dikerjakan dan segera dikumpulkan dalam waktu tempo 3 hari melalui LMS. Di situ ada work ya lembar kerja. Nah, ini ya. Apa yang diucapkan tadi yaitu terdiri dari rangkaian-rangkaian kosakata yang terdiri dari berbagai macam kelompok kelas kata. Ya. Tapi yang sudah dijelaskan tadi itu terstruktur. Ya. Itu yang disebut katanya di sini merupakan syntactic categories or part of speech. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Secara tidak sengaja misalnya ya Anda berbicara kepada your mother, your father atau teman-teman itu ya kalau kita misalnya analogikan ya kalau kita imajinasikan itu tuturan kosakata itu keluar semua ya. Nah, membentuk rangkaian-rangkaian kalimat sehingga terstruktur dan bisa dipahami oleh lawan bicara ya. Mengerti yang Pak Usni maksudkan? Bisa ya? Itu yang disebut dengan kategori. Oke, ya di sini pada dasarnya ya kosakata yang diujarkan oleh manusia itu merupakan rangkaian dari beberapa kata yang membentuk suatu kalimat ya. Kalimat tersebut itu terdiri dari berbagai macam kelompok kelas kata atau yang disebut dengan kategori sintaksis. Nah, itu simpulannya. These classifications, nah klasifikasi tadi itu ya, kelompok kelas kata tersebut itu banyak makna, ya makna yang tersirat, makna yang diungkapkan, yang diucapkan. Ya misalnya di sini ada jenis-jenis afiksis itu afiksasi imbuhan, ya ada awalan, ada akhiran, ya ada gabungan kata. Oke, misalnya tadi ya dijelaskan ya minggu yang lalu ada lembar kerja yang diberikan oleh Pak Husni untuk dikumpulkan. Nah, itu ada di dan ke ya. Dari kata dasar beri, kemudian ada awalan diberikan, ada akhiran. Nah, itu yang disebut dengan afiksasi. Ya. Oke, kita lihat di sini ada categories of words. Nah, kategori kelompok kelas kata. Kalau tadi part of speech, ya, itu yang disebut dengan kelompok kelas kata ada kata benda, kata sifat, kata kerja, ya, pronoun, kata sambung, kata ganti, ya. Nah, di sini ada word categories.
Okay, the four most studied syntactic categories. Nah ini ya. Nah ini yang menjadi main points of ya this ya explanations ya ke kategori kosakata itu yang disebut dengan dipelajari pada kategori sintaksis itu adalah noun, verb, adjective, prepositions ya. These elements which are often called lexical categories. Nah, yang tadi noun, verb, adjective, preposition itu yang disebut dengan kategori leksikal ya. Leksikal itu ya kata ya secara apa dalam bentuk words ya, secara leksikal yang dapat dipahami ya secara benar berdasarkan arti yang sebenarnya. Play a very important role in sentence formation as we will soon see. Nah, kemudian ada juga ya di sini kategori dalam bentuk keterangan and adverb. Most of it are from the adjective. Nah, untuk keterangan sebagian besar pada umumnya itu diambil dari kata sifat. Kemudian languages may also contain, nah bahasa juga katanya ada yang terdiri dari non-lexical or functional category. Nah, non-lexical ini ya tidak memiliki arti, misalnya kata ini ya yang lain disebut lexical student atau misalnya apple ya, apple. Nah, itu secara kategori non-apple itu ya, it is one of the categorization as noun ya. It is categorized as fruits and then the taste is sweet and the fruit is very healthy ya to be eaten. Nah, itu penjelasan dari misalnya apple ya menurut penjelasan secara leksikal. Dan yang non leksikal, nah itu tidak bisa dijelaskan seperti tadi apple ya. Ada functional category. Ini hanya memiliki kategori sebagai fungsinya saja ya, including determiner ya, determiner, auxiliary verb ya, conjunction and degree words. Nah, ini yang disebut dengan non lexical atau yang disebut dengan functional category. Mengapa? Ya, kalau tadi leksikal itu bisa dijelaskan ya secara rinci dan arti yang sebenarnya. Kalau yang misalnya di sini ya disebut non lexical functional categories ya. Nah, ini misalnya contohnya di sini ya ada auxiliary verb ya, kata kerja bantu ya, misalnya do, does, did ya. Hadi goes to the hill. Where does Hadi go? Nah, itu ada kata kerja bantu auxiliary does. Nah, itu sebagai apa? Fungsi ya. Does di situ tidak artinya mengerjakan, tapi itu fungsi ya. Kata does tersebut untuk membuat kalimat interrogative sentence. Kalimat pertanyaan ya. Question ya, dalam bentuk pertanyaan does di sana. Begitu juga ada conjunction ya. Adi and Hafiz go to the mosque. Nah, ada kata and di situ hanya sebagai function, fungsi, sebagai kata menghubung. Berbeda tadi dengan kata apel. Apel itu nah tadi dijelaskan adalah nama sebuah benda, nama buah-buahan ya. Bisa rasanya manis, ada asam, dan bisa buah-buahan tersebut dikonsumsi sebagai untuk kesehatan. Kalau di sini
Tadi and itu sebagai fungsi saja. Misalnya does tadi fungsi untuk membuat pertanyaan. Oke, nah ini contohnya ya di sini. For example, the meaning of determiner such as the. Nah, determiner itu apa? Disebut dengan artikel. Kalau Anda sudah belajar ya, artikel itu ada kata sandang yang pasti, ada kata sandang yang belum pasti. Ya, ada the, ada ada an. Ya, nanti kita akan mempelajari secara spesifik. Dan di sini the meaning of the determiner such as the or an auxiliary such as would is more difficult to describe than the meaning of a noun such as hill or vehicle. Nah, tadi Pak Usni sudah jelaskan tadi ya. Katanya determiner itu auxiliary itu sulit dijelaskan ya maknanya ya. Tapi itu dijelaskan dari segi fungsi kegunaannya. Oke, dari sini categories of words ya. We can make a summary, we can make a conclusions ya. Dari penjelasan di sini. Jadi kategori kelompok kelas kata itu yang disebut dengan part of speech ada kata benda, kata kerja, kata sifat ya. Nah, noun, verb, ya, adjective, and preposition ini disebut dengan lexical kategori. Jadi lexical kategori bisa dijelaskan secara rinci maknanya apa, dan kemudian ada yang disebut dengan kemudian yang kedua ada yang disebut dengan non-lexical kategori. Non-lexical kategori itu masuk ke dalam ada determinal, auxiliary, conjunction, degree of word. Non-lexical kategori atau functional kategori ini tidak bisa dijelaskan secara makna, tetapi hanya menjelaskan fungsi ya dari kategori conjunction, degree of word. Oke, can you understand? Bisa dipahami? Halo? Masih Bisa, dengan Pak Husni? Pak. Oke ya. Mas- Ya, sepertinya untuk pembahasannya sampai di sini saja dulu ya. Ini baru beberapa poin, tetapi pembahasannya banyak sekali ya. Jadi di sini maksudnya Pak Husni kita hanya membahas beberapa dari sini ya. Dari sinteks. Kalau sebelumnya pertemuan awal yaitu Pak Husni dibiarkan Anda maksudnya menyebar dulu ya kalau di hutan belantara dibiarkan dulu ya. Oh, di hutan itu ada apa saja ya? Oh, mungkin Anda mendapat, oh ini saya mendapatkan ini ada tanaman vine tree. Oh, saya ini ada durian. Ya, setelah dibiarkan, nah baru nanti tadi Pak Husni, sekarang ini baru digiring dijelaskan. Oh, ternyata yang Anda tadi misalnya memahami ya dari konteks dari video pembelajaran dan bacaan ya. Sekarang dijelaskan ya secara rinci dan hanya beberapa poin dan diharapkan sudah mendapatkan pemahaman, ada pencerahan. Oh, ternyata ini ya untuk pembahasan sintaksis pada intinya yaitu membahas tentang struktur dan its analysis ya, the specific analysis. Jadi membahas struktur kalimat sampai hal-hal yang terkecil. Oke, nah, pembahasan kita hanya sampai sini dulu. Categories, words, ya. Nanti for the next meeting, nah ini ada contoh-contohnya, ya. Nanti akan kita bahas. Nah ini kan, nah tidak terlepas dari meaning, ya. Semua pembahasan sinteks, morfologi dan lain sebagainya itu meaning itu which has the tight correlation. Korelasinya sangat erat sekali ya. Oke. Nah, nanti for the next meetings ya
untuk pertemuan berikutnya. Mungkin kalau ini kan masih dalam bentuk book ya. Nanti mungkin lebih spesifik dalam bentuk slide dan contoh. Contohnya tetap akan diambil dari di sini, tapi akan lebih misalnya sederhana dan rinci yang dijelaskan. Oke, nanti ada distributions ya. Kita nanti posnya akan RPS-nya diberikan ya. Jadi materi yang pertemuan 1 sampai 14 jadi akan ada ya. Kalau ini masih dalam bentuk bukunya ya. RPS-nya belum rampung sepenuhnya. Ya, sampai di sini. Is there any questions? Pause nih, stop share screen. Ada yang ditanyakan sebelum ya kita tutup ya. Di sini di chat itu ya ada kreatif ya, ada subject verb object. Oke, that's good ya. It's very nice ya to see you ya in this class ya. Kalau di offline itu senang sekali sepertinya karena situasi sekarang tidak memungkinkan ya. Tidak apa-apa, we use Wordit in Zoom meeting. Oke, is there any question? Ada yang ditanyakan? Dari saya sudah cukup jelas, Bapak. Jelas ya? Benar jelas ya? Baik, Pak, betul. Ya, Pak Husni menjelaskan ini sesederhana mungkin agar Anda bisa paham. Bisa paham, yang penting ini paham ya, bukan menghafal. Kalau dalam sintaktik memang linguistik itu pemahaman. Kalau Anda paham, ya mudah-mudahan ya nilai-nilainya bagus semua ya. Dan itu mohon maaf itu dalam pemasukan nilai memang ada kendala secara teknis ya. Sedangkan dari teknis bukan dari dosen, dari sistem. Menggunakan sistem yang bagus tetapi tidak mendukung, akhirnya try and error ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Tapi semua nilainya sudah dan fokusnya sebenarnya sudah diberikan semua ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke, thank you very much ya. Setelah ini ada kelas lagi ada ya? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Adanya siang kalau kelas A. Oke ya. Nah, untuk kelas yang B, jadi tidak apa-apa. Kalau bagaimana kalau nanti untuk sintek itu untuk meetingnya tuh digabungkan saja ya. Karena kalau pagi itu mungkin terlalu pagi ya. Mungkin masih sibuk ya. Sibuk di bedroom ya, sibuk di bathroom ya. Nah, kalau jam 9 jadi untuk A dan B kita bergabung saja ya. Walaupun nanti untuk presensinya itu bisa diklik ya, jangan lupa misalnya yang pagi diklik juga, yang siang juga ya. Nah, di sini pause nih Wan mau bertanya ya semuanya. For the next meeting, untuk pertemuan berikutnya, what should we do? We do a meeting or asynchronous? Untuk minggu depan. Kesepakatan di floor ya. Apakah mau adakan meeting lagi, Zoom meeting, atau mau asynchronous dulu? Silakan. Biar sepakat ya. Kalau kami ngikut aja, Pak. Jadi keputusannya tetap di Bapak, nggak apa-apa. Kalau semisal jangan begitu ya, jangan. Pak Usni kadang ya bertanya-tanya juga ya. Kadang ini meeting terus bagaimana. Nah, jadi kita ini aja sepakatin saja. Pak, besok kita ini asinkron dulu. Pak, besok tidak apa-apa ya. Jadi Pak Usninya enak juga. Ya, jangan terserah Bapak, jangan begitu ya. Nanti maksudnya sinkronus. ya. Silakan Dita, Pak. Iya. Bagaimana minggu depan? Silakan. Mau Zoom? Mau sinkron? Halo? Ya gimana teman-teman? Mau asinkron dulu apa lanjut Zoom lagi untuk minggu depan? Kita Zoom lagi aja tuh. Oke. Kalau gitu mah. Mau Zoom lagi ya? Oke. Oke ya. Tapi terserah sih, Pak. Boleh. Oke ya. Nah, mungkin ya
Paus nih pengennya ya Zoom ya untuk minggu depan. Nah, nanti akan dibahas ya yang secara spesifik ya nanti dalam buat bentuk PPT-nya dengan contoh sederhana. Semuanya tidak keluar dari materi yang di buku ini, tapi nanti contohnya bisa nanti diambil dalam Indonesian language ya biar bisa dipahami. Nah, untuk minggu keempat berarti ya kita meeting, dan mungkin minggu kelima, nah itu baru kita nanti asynchronous. Oke ya, thank you very much ya for your opinion ya. Oke, I think that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.